Jungle. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Bu, makasih. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Bu. Nampaknya mukamu hari ini tidak ceria. Apakah ada sesuatu yang terjadi padamu? Coba ceritakan biar ibu dengar. Begini Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya alami. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahanmu dan kita akan bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, ibu meminta kesepakatan waktu. Bagaimana? Saya setuju Bu. Saya rasa 45 menit itu sudah cukup. Dan saya minta kepada Ibu merahasiakan permasalahan yang saya ceritakan kepada Ibu. Baiklah, ibu tidak akan menceritakan masalahmu ini dengan siapapun. Sekarang, kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi, saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya. Oh ya, terus? Terus Bu, saya pusing, saya capek harus menjalani ini semua. Berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? Ada 12 mata kuliah Bu. Wow, kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu pada semester kemarin? Bisa kamu ceritakan pada ibu? Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain dengan teman-teman saya. Jadi intensitas belajar kamu di semester lalu menurun karena itu kamu menunda-nunda pekerjaan kamu dan juga sering membuang waktu dengan bermain-main dengan teman kamu. Iya Ibu. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat kamu nilai-nilai kamu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu Ibu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya Bu. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya. Sekarang ini kamu ada di semester 7. Tahun demi tahun sudah kamu lalui, mulai dari kamu mengikuti seleksi masuk sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang sebentar lagi memakai toga. Dan orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya ini bisa lulus dengan gelar sarjana. Nah, setiap manusia jelas pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem yang ada pada hidup ini pasti akan menemukan jalan keluar dan menemukan apa itu arti dari sebuah kebahagiaan. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lalui ini, ada baiknya ibu akan simpulkan terlebih dahulu agar pembicaraan kita ini semakin jelas. Nah, yang pertama itu posisi kamu sekarang ini sedang merasa sulit dan dihadapkan oleh perasaan masa lalumu itu. Kedua, kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah. Sementara kamu sendiri memiliki impian untuk membahagiakan kedua orang tua. Saya bingung harus bagaimana Bu. Nah, baiklah. Sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat, saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau ibu contohkan misalnya, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Kamu bisa? Bisa Bu. Saya merasa kecewa dan saya harus bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut.
Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, baiklah. Apa hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Bu, hanya itu saja. Nah, dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu pada sekarang ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri Bu, kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Jadi, kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini? Iya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh Ibu tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan sekarang? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan. Nah, jadi sekarang kamu sudah mulai sadar. Nah, setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Iya Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Iya Bu, mungkin kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang, saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda pekerjaan saya. Nah, baiklah. Itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar dan di saat kamu kuliah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Nah, jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Bu, saya akan bersungguh-sungguh berusaha. Nah, baiklah. Semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Nah, setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk kamu dan yang ingin berkonsultasi. Dan mungkin hanya itu. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan pada ibu? Tidak Bu, mungkin itu saja. Nah, baiklah, kalau seperti itu, konseling ini ibu akhiri ya. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu, silakan datang saja ke ruangan ibu. Ya Bu, saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Nah, sama-sama, syukurlah kalau begitu. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum, terima kasih Bu.